Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 6.1.3. Nah, di mana bunyi teoremanya yaitu jika I subset R adalah interval di mana C elemen dari I dan fungsi f, g yang memetakan I ke R adalah fungsi-fungsi yang diferensial di C. Maka dari teorema ini kita mendapatkan 4 poin. Yang pertama yaitu jika A elemen R, maka fungsi AF diferensial di C dan AF aksen C sama dengan AF aksen C. Yang kedua, fungsi F ditambah G diferensial di C dan F ditambah G aksen C sama dengan F aksen C ditambah G aksen C. Yang ketiga, fungsi Fg diferensial di C dan Fg aksen C sama dengan F aksen C dikali Gc ditambah Fc dikali G aksen C. Nah, yang keempat, jika Gc tidak sama dengan 0, maka fungsi F dibagi G diferensial di C. Maka dapatkan F per G sama dengan F aksen C dikali Gc dikurang Fc dikali G aksen C dibagi GC kuadrat. Buktian yang pertama, yang itu jika A elemen R, maka fungsi AF diferensial di C dan AF aksen C sama dengan AF aksen C. Nah, yang pertama kita misalkan dulu jika F aksen C sama dengan limit Fx dikurang Fc dibagi dengan X kurang C untuk nilai limit X menuju C. Nah, maka AF aksen C sama dengan limit, kita masukkan nilai A-nya, AF X dikurang AF C. Nah, kemudian kita keluarkan si A-nya ini, kita keluarkan, maka kita mendapatkan di sini dengan X menuju C. Kita mendapatkan limit AF X dikurang AF C dibagi dengan X dikurang C. Di sini juga tadi dibagi dengan X dikurang C untuk nilai limit X menuju C. Sama dengan, kemudian kita buat seperti limit A Fx dikurang Fc per X dikurang C untuk nilai limit X menuju C. Nah, kemudian si A ini kita buat ke depan sini. Kita kedepankan, jadi A limit X menuju C Fx dikurang Fc per X dikurang C. Maka kita buat A, nilai yang ini dia sama dengan F aksen C. F aksen C. Maka terbukti kalau dianya AF aksen C, dia sama dengan akan menghasilkan AF aksen C. Dia terbukti. Oke, baiklah, masuklah kita yang kedua, yaitu fungsi F ditambah G diferensial di C. Dan jika fungsi F ditambah fungsi G diturunkan terhadap nilai C, maka kita akan mendapatkan F aksen C ditambah dengan G aksen C. Oke, baiklah, kita buktikan. Di sini pertama-pertama kita misalkan si nilai kita P ini sama dengan F ditambah G. Sehingga kita kalau mendapatkan P aksen X sama dengan F ditambah G aksen X. Nah, lalu ini kita masukkan
Yang ini kita masukkan ke dalam limit. Seperti yang sudah kita pelajari pada kalkulus diferensial. Jadi P aksen X itu dapat kita buat ke dalam limit. Jadi hasilnya limit F ditambah G aksen X dikurang F ditambah G C dibagi dengan X dikurang C untuk limit X menuju C. Nah, berdasarkan sifat komposisi, maka kita tinggal masukkan aja. Kita masukkan limit Fx ditambah Gx dikurang dengan Fc ditambah Gc dibagi dengan X dikurang C untuk nilai limit X menuju C. Nah, kemudian kita kelompokkan mana yang fungsi F, yang mana fungsi G. Sehingga kita mendapatkan limit Fx dikurang Fc ditambah dengan Gx dikurang Gc dibagi dengan X dikurang C untuk nilai limit X menuju C. Nah, kemudian kita masukkan nilai limitnya. Jadi kita mendapatkan limit F X kurang Fc dibagi dengan X dikurang C untuk nilai limit X menuju C ditambah dengan limit Gx dikurang Gc dibagi dengan X dikurang C untuk nilai limit X menuju C. Nah, bentuk ini akan sama dengan F aksen X dan yang Gx ini akan sama dengan bentuk ditambah G aksen X, sehingga terbukti jika F ditambah G diturunkan akan sama dengan menghasilkan F aksen X ditambah G aksen X. Dia terbukti. Nah, sekarang yang nomor 3, yaitu apabila fungsi F dikali dengan fungsi G diturunkan akan menghasilkan F aksen X dikali dengan G aksen X ditambah Fx dikali dengan G aksen X. Nah, kita buktikan. Pertama kita misalkan si P sama dengan Fg, di mana nanti Fg ini yang akan kita cari. Kemudian kalau kita buat P aksen X akan menghasilkan F dikali G aksen X. Nah, bentuk ini kita bisa buat ke dalam bentuk limit. Jadi sama dengan limit F G X dikurang Fg C dibagi dengan X dikurang C untuk nilai limit X menuju C. Kemudian kita tinggal kalikan ke dalam sesuai dengan sifat komposisi, sehingga kita mendapatkan limit Fx dikali Gx dikurang Fc dikali Gc dibagi dengan X dikurang C untuk nilai limit X di C. Nah, ini kita kalikan ke dalam, ini kita kalikan. Jadi kita mendapatkan ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan ruas yang di atas ini, dengan Fx dikali Gc dikurang Fx dikali Gc. Ini tuh kita sama aja nanti menambahkan nilai 0.
kita tambahkan dulu. Limit fx dikali gx, kita tambahkan dengan tadi fx dikali gc dikurang fx dikali gc dikurang fc dikali gc dibagi dengan x dikurang c untuk nilai limit x menuju c. Nah, ini tadi kita tambahkan ini, tapi hasilnya sama saja nanti dengan 0. Nah, ini tuh tadi kita nambahkan ini sama saja dengan kita menambahkan 0, karena fx dikali gc dikurang fx dikali gc itu sama dengan hasilnya 0. Jadi kita tidak merubah bentuk aslinya. Nah, kemudian kita mengkelompokkan di sini mana nilai yang fx, mana yang nilai gx, sehingga kita mendapatkan fx dikali gc dikurang fc dikali gc ditambah fx dikali gx dikurang fx dikali gc dibagi dengan x dikurang c untuk nilai limit x menuju c. Nah, karena kita sama-sama ada yang mengandung unsur GC, ada yang mengandung unsur Fx, jadi kita kelompokkan lagi mana yang nilainya GC, mana yang nilai Fx. Nih, jadi kita dapatkan hasil Fx dikurang Fc untuk dikali dengan GC, ditambah Fx dikali Gx dikurang GC. Nih, kita keluarkan si Fx ini sama si GC. Nih, jadi kita dapatkan ini. Nah, kemudian di sini kita pecahkan mana yang nilai limit GC tadi, yang mana nilai FC. Nah, jadi kita mendapatkan limit Fx dikurang Fc dibagi dengan x dikurang c untuk nilai limit x menuju c dikali dengan limit si GC ini, GC untuk nilai x menuju c ditambah dengan limit Fc untuk nilai x menuju c dikali dengan limit gx dikurang gc dibagi dengan x dikurang c. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil akhir ini, yang ini kita buat ke dalam bentuk f aksen c. Ini kita bisa buat ke dalam bentuk f aksen c dikali gc ditambah dengan limit fc dikali dengan yang ini juga kita bisa buat berarti ke dalam bentuk g aksen c. Jadi terbukti jika f dikali g diturunkan itu akan menghasilkan f aksen c dikali dengan gc ditambah fc dikali dengan g aksen c, atau f aksen x dikali dengan g aksen gx ditambah fx dikali dengan g aksen x. Berarti dia di sini terbukti. Nah, bentuk yang terakhir yaitu bentuk pembagian, di mana jika GC tidak sama dengan 0, maka fungsi f dibagi g diferensial di c dan akan menghasilkan f dibagi g, c sama dengan f aksen c dikali gc dikurang fc dikali gc, g aksen c dibagi dengan g c kuadrat. Nah, kita buktikan. Pertama-pertama kita misalkan si H sama dengan F dibagi dengan G. Jadi, kalau kita buat H aksen X sama dengan F dibagi G aksen X. Nah, kita buat ke dalam bentuk limit akan menghasilkan seperti ini. Limit F dibagi G X dikurang ini X, ini dikurang dengan F dibagi G C. Dibagi dengan X dikurang C untuk X menuju C. Nah, kemudian kita gunakan sifat fungsi komposisi dan kita samakan penyebutnya sehingga kita mendapatkan sama dengan limit Fx dikali Gc dikurang dengan Fc dikali Gx dibagi dengan Gx dikali dengan Gc. Nah, untuk limit X menuju C. Nah, ini kita bagi lagi.
dengan X dikurang C. Nah, bentuk ini akan sama dengan kita tinggal masukkan ke dalam limit. Dia sama aja dengan limit Fx dikali Gc dikurang Fc dikali Gx dibagi dengan X dikurang C untuk limit X menuju C dikali dengan limit 1 per Gx dikali Gc untuk nilai limit X menuju C. Nah, kemudian kita akan menambahkan Fc dikali Gc ditambah Fc dikali Gc yang hasilnya akan sama dengan 0 tanpa mengaruhi fungsi awalnya. Jadi kita mendapatkan ini limit Fx dikali Gc dikurang Fc dikali Gc ditambah dengan Fc dikali Gc dikurang Fc dikali Gx. Ini tadi yang kita tambahkan ya. Ini tadi yang kita tambahkan. Ini tadi kita tambahkan. Nah, kemudian dibagi dengan X dikurang C untuk nilai limit X menuju C dikali dengan limit 1 per Gx dikali Gc untuk limit X menuju C. Nah, kemudian di sini kita kelompokkan yang mana nilai Gc, yang mana nilai Fc. Nah, dari sini tadi kita kelompokkan mana nilai Gc, yang mana nilai Fc. Jadi kita mendapatkan limit Gc dikali Fx dikurang Fc dibagi dengan X dikurang C ditambah dengan Fc dikali Gc dikurang Gx dibagi dengan X dikurang C untuk nilai limit X menuju C. Nah, di sini kita kalikan dengan ini, nilai ini kita substitusikan. Ini nilai ini kita substitusikan saja langsung. Nah, jadi kita mendapatkan dikali dengan 1 per Gc dikali Gc. Nah, kemudian si Gc ini kita buat ke depan dianya. Karena ini kita anggap tadi dengan satu konstanta. Jadi kita mendapatkan Gc dikali limit Fx dikurang Fc dibagi dengan X dikurang C untuk nilai limit X menuju C ditambah dengan Fc dikali limit Gc dikali Gx dibagi dengan X dikurang C untuk nilai X menuju C. Nah, di sini kita kalikan dengan 1 per G kuadrat C. Nah, kemudian yang ini yang saya tandai merah ini kita turunkan. Ini kita turunkan bisa menjadi F aksen C dan yang ini bisa menjadi G aksen C. Jadi kita mendapatkan hasil Gc dikali F aksen C dikurang Fc dikali G aksen C dibagi dengan nih G kuadrat C. Nah, jadi terbukti ya bahwa jika ada F dibagi C, F dibagi G sama dengan akan menghasilkan F aksen C dikali Gc dikurang Fc dikali G aksen C dibagi Gc kuadrat. Maka pembuktian ini terbukti. Nah, sekian dari saya mengenai tentang teorema 6.1.3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.